Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Demikian firman Allah, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah bisa diartikan sebagai komunitas jemaat di Korintus secara keseluruhan dan juga berarti setiap orang percaya di antara mereka. Allah berdiam di antara mereka melalui Roh Kudus-Nya. Mereka dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Setiap orang Kristen adalah bait yang hidup dari Allah yang hidup. Sebelumnya, Allah berdiam di dalam bait Allah bangsa Yahudi, berkuasa atasnya dan menempatinya melalui awan kemuliaan yang menjadi tanda hadiratnya di antara bangsa itu melalui tabut perjanjian. Namun sekarang Tuhan berdiam di dalam diri orang-orang percaya sejati melalui Roh-Nya. Bait Allah pada bangsa Yahudi itu dikhususkan dan disucikan bagi Allah dan dipisahkan dari tujuan-tujuan umum lainnya, serta diperuntukkan khusus bagi tujuan suci saja untuk beribadah kepada Allah secara langsung. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, begitu pula lah sekarang semua orang Kristen dipisahkan dari kegunaan-kegunaan yang biasa dan yang duniawi serta najis untuk dikhususkan bagi Allah dan pelayanannya. Kita dikhususkan atau dikuduskan baginya. Inilah dasar untuk melawan seluruh nafsu kedagingan dan hawa nafsu percabulan serta ajaran sesat. Jika kita adalah bait Allah, maka kita tidak boleh melakukan apapun yang akan menajiskan diri kita dan memisahkan kita darinya, atau mengotori dan menajiskan diri kita dan yang membuat kita tidak layak untuk dipakai olehnya. Hal ini nampaknya tidak banyak disadari oleh jemaat Korintus, sehingga mereka dengan mudah disesatkan oleh ajaran sesat yang menyeret mereka ke dalam dosa percabulan dan perzinahan serta perbuatan daging lainnya. Kita juga harus berhati-hati. Jika kita tidak menganggap tubuh kita adalah tempat kediaman Allah melalui hadirnya Roh Kudus, maka dengan mudah kita akan berbuat najis tanpa rasa menyesal apalagi gentar, yang pada akhirnya kita bisa kehilangan masa depan keselamatan kita, yaitu artinya jadi binasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Saya menyadari keinginan hati-Mu yang selalu ingin memiliki hidupku dan bersekutu dengan-Mu. Saya sesat. Selama ini menganggap tubuh saya ini hanya rangkaian dari tulang dan daging serta kulit belaka. Hanya lahir untuk mati belaka. Saya sadar, tolong saya ya Tuhan sebelum terlambat. Saya mau bertobat dan silakan Engkau memiliki saya dan mendiami saya 24 jam sehari selamanya hingga saya kembali kepada debu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.